Welcome back teman-teman netizen ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Saya baru beristirahat beberapa jam setelah menyaksikan pertandingan Manchester United lawan West Brom yang dimenangkan oleh Manchester United, dan saya bangun untuk bisa membuat konten tentang pertandingan tersebut. Saya hanya ingin memberikan analisa yang singkat dan padat tentang pertandingan tersebut. Kita tahu bahwa kemenangan MU atas West Brom merupakan kemenangan perdana mereka di kandang mereka sendiri, yakni Stadion Old Trafford. Dan mereka meraih kemenangan ini dengan bersusah payah. Ya, kalau bagi saya kemenangan ini menunjukkan bahwa para pemain MU memiliki karakter pantang menyerah. Ya, walaupun mereka menghadapi tim yang bermain bertahan dan juga mengandalkan fast attacking melalui counter attack, tapi kita lihat bagaimana para pemain Manchester United bersabar dan terus-menerus mencoba untuk mencetak gol walaupun mereka mendapatkan begitu banyak peluang on target, tapi akhirnya mereka bisa mencetak gol dari penalti. Yes, penalti lagi bagi Manchester United. Kita tahu MU mendapatkan begitu banyak penalti musim lalu yang memang banyak juga mereka konversikan menjadi gol. Tapi memang jika ada pelanggaran, ya tentu saja keputusannya adalah penalti. Terus bagaimana jalannya pertandingan ini? Saya kira pertandingan ini berjalan one-sided. Ya, tapi kalau kita berbicara soal taktik dari kedua tim, saya kira taktik dari West Brom ini lebih berhasil. Slaven Bilic menerapkan taktik untuk menerapkan deep defending, tapi kemudian melakukan counter dengan cepat, mengalirkan bola mendekati lini pertahanan Manchester United, dan itu membuat para pemain Manchester United kerepotan di lini pertahanan. Bagaimana taktik dari Ole Gunnar Solskjaer? Saya melihat bahwa taktiknya ini tidak membuat Manchester United bermain kolektif. Saya tidak melihat ada build up play yang dilakukan dari salah satu fullback kemudian ke tengah, baru kemudian diberikan ke lini depan, yakni yang ditempatkan oleh Martial atau juga Rashford yang biasa melakukan pergerakan. Bahkan saya melihat bahwa setiap bola yang coba dialirkan ke depan, pertama atau terlebih dahulu diberikan kepada Bruno Fernandes. Dan kita lihat dari line up, Matic yang turun menemani Fred di posisi double pivot, kemudian di depan kita lihat Martial bisa kembali bermain sebagai single striker. Bagi West Brom, saya kira mereka juga memiliki pemain-pemain yang berbahaya di Conor Gallagher, kemudian Callum Robinson yang sempat masuk ya sebagai pemain pengganti, ada Grant, dan saya melihat bahwa mereka punya defense nih bagus sekali nih ya. Ada Bartley dan juga Ivanovic. Ya, dua-dua pemain ini cukup bagus untuk mengawal pergerakan dari Rashford. Walaupun Rashford mendapatkan peluang dan Martial mendapatkan peluang, tapi secara zona marking mereka cukup sukses untuk menghentikan para pemain MU lebih jauh masuk ke dalam kotak penalti pertahanan mereka. Namun saya kira secara flow of the game, ya, saya tidak melihat ada yang menarik dari permainan Manchester United. Terus terang saya tidak melihat ada teamwork. Karena seperti yang baru saja saya jelaskan bahwa terus-menerus bola ini diberikan kepada lini tengah, dan dari lini tengah ini cepat diharapkan bisa diberikan ke striker. Dan di lini tengah ini ada siapa? Yaitu Bruno Fernandes. Beruntung bagi Manchester United bahwa Bruno Fernandes sejauh ini performanya bagus-bagus saja. Jadi segala sesuatu serangan ini dimulai dari Bruno Fernandes. Jika Bruno tidak klik, tidak tune in, maka di sanalah akan ada masalah bagi Manchester United. Bruno memberikan umpan dari set piece kepada Martial yang hampir ia mencetak gol dengan sundulan. Bruno lagi memberikan sodoran umpan setelah mendapatkan umpan dari Rashford kepada Martial yang Martial miss lagi. Ya, jadi kita lihat bahwa segala sesuatunya bergantung kepada Bruno Fernandes, dan ini berbahaya bagi Manchester United. Dan saya kira dalam game ini MU beruntung bisa meraih kemenangan. Karena terus terang lini pertahanan mereka juga tidak begitu solid. Bahkan Bruno Fernandes harus turun ke lini pertahanan untuk bisa recover bola ya, untuk bisa mencegah para pemain West Brom mencetak gol. Harry Maguire lagi-lagi mengkhawatirkan. Saya kira beruntung Grant tidak menjatuhkan dirinya pada saat Harry Maguire mencoba mencegahnya melakukan akselerasi, dan ketika Grant memberikan bola kepada Gallagher, ya terlihat di sana ada kontak ya antara Bruno Fernandes dengan Gallagher. Tapi wasit yang sebetulnya sudah memberikan keputusan penalti bagi West Brom akhirnya merevisi keputusan itu setelah ia mendapatkan call dari VAR. Artinya VAR menginginkan wasit untuk kembali review keputusannya. Sayang sekali. Karena kalau saya melihat bahwa sebetulnya memang ada kontak dari Bruno Fernandes ke kaki ya dari Gallagher, walaupun Bruno Fernandes juga berhasil menjauhkan bola dari Gallagher. Jadi disinilah kita melihat bahwa konsistensi dari para wasit di Inggris mulai menurun.
Ya, pada saat mereka sudah membuat keputusan, keputusan mereka itu bisa dianulir oleh VAR. Padahal kita tahu VAR memberikan keputusan untuk sesuatu yang memang dianggap keliru keputusannya yang diberikan oleh wasit. Tapi saya kira wasit pun perlu juga diberikan otoritas atau kebebasan untuk memutuskannya. Jika tidak, maka hal-hal yang kontroversial akan terus terjadi. Ya, kemudian bagaimana dengan cara MU mencetak gol? Pada saat Fred merebut bola, ya, dari Gallagher, kalau saya melihat tuh sebetulnya seperti foul itu, ya, karena ada agresivitas yang diberikan kepada Gallagher sehingga bola itu mengalir kepada Juan Mata. Juan Mata coba crossing dan ada handsball dari salah seorang pemain West Brom. Ya, jadi di sana saya melihat sebetulnya itu ada foul terlebih dahulu yang dilakukan oleh Fred, tapi tidak ada VAR check and review. Justru VAR ini ada check and reviewnya ketika Bruno sudah mengeksekusi penalti dan dianggap Johnston ini keluar dari garis gawangnya. Kemudian di retake penalti tersebut dan Bruno bisa mencetak gol bagi Manchester United. Apa yang bisa kita simpulkan dari game ini? Jadi saya tidak melihat ada technical ability dari para pemain Manchester United di game ini. Ada Telles yang bermain yang saya harapkan justru ada crossing yang akurat dari Telles. Saya tidak melihat itu banyak diberikan oleh Telles di game ini. Ya kan, ada Matic yang biasanya memberikan long ball passing juga tidak terjadi di game ini. Rashford berkali-kali coba masuk dalam posisi-posisi yang bebas untuk mencetak gol, ia juga gagal melakukan itu. Yang hanya saya lihat adalah Bruno Fernandes dan Bruno Fernandes. Saya lupa tuh berapa kali saya sebut nama Bruno Fernandes. Jadi it's all about Bruno. No Bruno, no win. No Bruno, no goals. And no Bruno, maybe no penalty kicks that can be converted. Jadi jika tidak ada Bruno, belum tentu juga eksekusi penalti bisa dilakukan oleh pemain lainnya. Ya kan, walaupun di sini sebetulnya Bruno sempat miss, tapi dinilai bahwa Johnston, penjaga gawang dari West Brom, sudah maju terlebih dahulu dari garis gawangnya. Jadi di sanalah kita melihat teman-teman bahwa permainan MU tidak menarik ya di game ini, dan terkesan para pemain ini bermain kaku. Mereka bingung sendiri ketika mendapatkan pressure dari para pemain West Brom dan mereka memilih untuk melepaskan bola secepat mungkin kepada Bruno agar Bruno bisa melakukan gerakan-gerakan individual untuk merepotkan para pemain West Brom. Sebaliknya dari para pemain West Brom, saya melihat memang mereka bekerja keras. Mereka mencari kesempatan dalam posisi-posisi yang sulit dan mereka sebetulnya mendapatkan beberapa kesempatan. Tapi memang De Gea sama sekali tidak membuat kesalahan atau kekeliruan ya dalam usahanya untuk menjaga agar gawangnya tidak kemasukan gol. Sehingga dalam game ini kalau saya melihat pemain yang tampil bagus yang pertama adalah De Gea bagi MU, kedua adalah Bruno Fernandes, dan bagi West Brom saya jelas lihat bahwa pemain mereka yang saya melihat sangat bagus di sini adalah Conor Gallagher, ya pemain yang betul-betul merepotkan para pemain Manchester United. Dan bagi Ole Gunnar Solskjaer saya kira kemenangan ini adalah peringatan bagi dirinya bahwa secara teknikal ya tentu para pemain MU ini perlu improve. Karena kan kualitas para pemain Manchester United ini juga salah satu yang terbaik di Liga Inggris. Ya kan, Juan Mata kita lihat tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam game ini. Martial berkali-kali gagal untuk mengkonversikan peluang yang ia peroleh. Itu juga lebih banyak umpan diberikan oleh siapa? Bruno Fernandes lagi, ya kan. Fred bermain gerasak gerusuk ya. Beruntung juga Fred di game ini kita lihat ya di mana ia tidak banyak mendapatkan foul, padahal kita lihat ia banyak melakukan foul di game ini. Dan kita lihat Edinson Cavani yang masuk di menit-menit terakhir juga tidak bisa merubah scoreline dan MU mencetak gol melalui bola mati. Saya kira secara keseluruhan kalau kita melihat performance MU di awal musim ini terlihat bahwa tim ini masih tidak konsisten dalam urusan untuk mempertahankan quality of the play. Ya, quality of the play. Jadi kualitas permainan mereka ini tidak terjaga. Kapan memang para pemain bermain kolektif bagus, ya Bruno ini hanya bermain sebagai shadow striker atau shadow player, tapi ada di beberapa game yang memang Bruno Fernandes diandalkan 110%. Ya, jika perlu lebih dari 100% itu maksud saya. Untuk berbuat sesuatu yang magis lah, ya kan, untuk menyulap pertandingan itu agar MU bisa meraih kemenangan. Jadi saya kira ini adalah masa-masa yang sulit tentunya bagi Manchester United saat mereka bergantung hanya kepada satu pemain untuk membuat perubahan dalam sebuah pertandingan pada saat memang mereka tidak bisa improve secara kreativitas. Where is Van de Beek? I don't know. Ya kan, jangan tanya saya, itu adalah urusan Ole. Dan saya kira Van de Beek jelas tidak akan bisa masuk ke skuad Manchester United pada saat memang mereka bergantung
lagi-lagi kepada Bruno Fernandes, dan saya kira Harry Maguire tetap masih merupakan defender yang mengkhawatirkan ya posisinya ya. Berkali-kali ia kesulitan untuk mengantisipasi passing-passing dari para pemain West Brom, walaupun itu juga ditutupi oleh Fred. Atau juga kita lihat beruntung bagi Maguire bahwa di game ini kan kita lihat bahwa ia juga ditemani oleh Lindelof. Jadi Lindelof juga beberapa kali melakukan covering. Wan-Bissaka juga saya tidak melihat dengan akselerasinya yang biasa ia lakukan di sektor sebelah kanan. Dan saya masih memakai kaos yang sama seperti saya membuat video Chelsea, karena saya baru tidur mungkin 3,5 jam ya setelah saya nonton game MU yang bermain subuh tadi. Tapi saya ingin cepat membuat konten ini karena setelah itu saya sibuk. Ada banyak urusan yang perlu saya selesaikan, urusan rumah, urusan kantor, dan juga saya perlu berolahraga. Dengan berolahraga kita akan meningkatkan ya kan imunitas kita. Stay safe, stay healthy. Thank you for watching. Please counter my analysis with your positive comments. No hate, only football. Salam sepak bola.